Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar matematika dengan materi sudut-sudut berelasi di kuadran 3 dan 4. Sebelumnya kalian telah belajar bagaimana menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa dan sudut di kuadran 1 dan 2. Hari ini bagaimana jika sudut tersebut berada di kuadran 3 dan 4, bagaimana cara menentukan nilai perbandingan trigonometrinya. Di sini adalah tabel nilai sudut istimewa. Silahkan tabel ini untuk nilai-nilai sudut istimewa kalian hafalkan, karena ini nanti bisa mempermudah kalian mempelajari materi ini. Baik, sekarang kita mulai mempelajari bagaimana menentukan nilai sudut yang berada di kuadran 3. Ada dua rumus yang bisa kita gunakan, yaitu yang 180 ditambah alfa, ataupun juga kita bisa menggunakan rumus yang 270 derajat dikurangi alfa. Ini rumus-rumusnya. Cuman yang perlu kalian ingat di sini biar mempermudah, bahwa untuk yang 180 derajat ditambah alfa, nah ketika di sininya sin, maka di sini juga sin. Kalau ininya cos, di sini juga cos. Berbeda dengan yang 270 dikurangi alfa. Kalau ininya sin, di sininya cos. Kalau di sininya cos, di sininya sin, dan seterusnya. Untuk sudut di kuadran 3 ini, yang nilainya positif itu hanya pada tangan dan kotangan, ya. Jadi untuk tangan dan kotangan nilainya positif, yang lainnya negatif. Ini untuk yang di kuadran 3. Selanjutnya untuk sudut berelasi di kuadran 4, ada dua rumus juga yang bisa kita gunakan, yaitu yang 270 derajat ditambah alfa, ataupun kita juga bisa menggunakan yang 360 derajat dikurangi alfa. Nah, di sini untuk di kuadran 4 yang nilainya positif adalah kosinus dan sekan. Kosinus dan sekan yang nilainya positif, yang lainnya nilainya negatif. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita beralih ke contoh berikut ini. Ini ada contoh, tentukan nilai tangan 210. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu sudut 210 ini ada di kuadran mana. Kuadran 3 itu berada pada rentang 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Artinya sudut yang 210 ini berada di kuadran 3. Kemudian nilai tangan di kuadran 3 apakah positif atau negatif? Nah, kita lihat rumusnya. Untuk tangan di kuadran 3 itu bernilai positif, ya. Tangan di kuadran 3 bernilai positif. Selanjutnya kita pilih rumusnya. Rumus mana yang mau kita gunakan? Apakah rumus yang 180 derajat ditambah alfa, ataukah yang 270 derajat dikurangi alfa? Kita coba dua-duanya. Untuk cara satu kita gunakan
rumus yang 180 derajat ditambah alfa. Di sini tangan 210 derajat sama dengan tangan 180 derajat ditambah berapa yang menghasilkan 210. Nah, ternyata 180 itu ditambah 30 derajat sehingga menghasilkan 210. Di sini ada rumus tangan 180 derajat ditambah alfa itu akan sama dengan tangan alfa. Berarti tangan 180 derajat ditambah 30 derajat itu akan sama dengan tangan 30 derajat. Berapakah tangan 30 derajat? Kita lihat tabel. Di sini tangan, bentar ya. Nah, di sini tangan 30 derajat itu nilainya adalah ini. 1/3 akar 3. Selanjutnya, untuk cara 2, kita gunakan rumus yang 270 derajat dikurangi alfa. (210 derajat itu akan sama dengan tangan 270 derajat dikurangi berapa yang menghasilkan 210. Nah, berarti 270 dikurangi 60 derajat. Lihat rumusnya yang ada di sini. Tangan 270 dikurangi alfa itu akan sama dengan kotangan alfa. Berarti tangan 270 derajat dikurangi 60 derajat itu akan sama dengan kotangan 60 derajat. Berapa nilai kotangan 60 derajat? Kita lihat tabel di sini. Kotangan 60 derajat itu jawabannya adalah 1/3 akar 3. Ya, jadi nilai kotangan 60 derajat adalah 1/3 akar 3. Jadi nilai tangan 210 derajat itu sama dengan 1/3 akar 3. Ya, selanjutnya nomor 2, tentukan nilai tangan 330 derajat. Langkah yang pertama, kita tentukan sudut 330 derajat ini di kuadran berapa. Nah, kuadran 4 itu berada pada rentang 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, ternyata sudut 330 derajat ini berada di rentang tersebut, sehingga 330 derajat itu berada di kuadran 4. Langkah selanjutnya, kita tentukan nilai tangan di kuadran 4 itu apakah negatif atau positif. Nah, di sini tangan di kuadran 4 itu nilainya adalah negatif, sehingga tangan 330 derajat itu akan bernilai negatif. Langkah selanjutnya, ada dua rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai tangan 330 derajat, yaitu sudut 360 derajat dikurangi alfa ataupun 270 derajat ditambah alfa. Ini cara satu, kita gunakan rumus yang 360 derajat dikurangi alfa. Ini tangan 330 derajat itu akan sama dengan tangan 360 derajat dikurangi berapa yang menghasilkan 330 derajat. Ternyata dikurangi 30 derajat. Selanjutnya, sesuai dengan rumus bahwa yang ini tangan 360 dikurangi alfa itu akan sama dengan negatif tangan alfa. Berarti tangan 360 derajat dikurangi 30 derajat itu akan sama dengan negatif tangan 30 derajat. Nah, tangan 30 derajat itu nilainya adalah ini 1/3 akar 3. Ya, jadi negatif tangan 30 derajat itu adalah negatif 1/3 akar 3.
Ini kalau kita menggunakan rumus yang 360 derajat dikurangi alfa. Bagaimana kalau menggunakan rumus yang 270 derajat ditambah alfa? Yang ini yang cara 2. Tangan 330 derajat itu akan sama dengan tangan 270 derajat ditambah berapa yang menghasilkan 330 derajat. Ternyata 270 derajat ditambah 60 derajat. Sehingga sesuai rumus di sini, tangan 270 derajat ditambah alfa itu akan sama dengan negatif kotangan alfa. Sehingga tangan 270 derajat ditambah 60 derajat itu akan sama dengan negatif kotangan 60 derajat. Nilai kotangan 60 derajat bisa kita lihat di tabel adalah yang ini 1/3 akar 3. Ya, jadi negatif kotangan 60 derajat itu sama dengan negatif 1/3 akar 3. Jadi nilai tangan 330 derajat adalah negatif 1/3 akar 3. Selanjutnya, untuk nomor 3, nilai sin 300 derajat, silakan kalian coba lengkapi. Begitu juga nomor 4. Jawaban bisa dikirim melalui Google Classroom ataupun bisa juga melalui WA. Ya, demikian pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.